Jelaskan tentang cloud disusun oleh Ladam, dan Sartika. Pertama, pendahuluan teknologi komputasi dan teknik baru atau teknik pengembangan perubahan dengan cepat. Tujuan dalam komputasi awan nampaknya akan membuat teknologi menjadi sangat mudah di mata user dan menjadikannya sesederhana mungkin. Pengembangan berbasis internet sangat pesat saat ini dengan boomingnya blogging dan micrologging serta layanan jaringan sosial yang bertujuan untuk menemukan cara baru membantu individu dan bisnis untuk dapat berkomunikasi satu sama lain di arena komputasi awan. Komputasi awan adalah cara memberikan komputasi sebagai layanan membuat Anda dapat menggunakan berbagai aplikasi, mengembangkan platform dan infrastruktur dalam bisnis dalam basis kegunaan seperti halnya memakai listrik melalui internet, hanya membayar berdasarkan apa yang Anda pakai. Komputasi awan memungkinkan tim Anda menggunakan layanan sendiri untuk TI, dan yang terbaik adalah Anda tidak perlu memulai dari nol. Teknologi Microsoft terkini dapat meluncurkan Anda ke dalam komputasi awan. Cloud computing. Cloud computing yang diterjemahkan menjadi komputasi awan secara mudah adalah pemanfaatan teknologi komputasi berbasis internet dalam pembuatan diagram untuk menjelaskan internet. Seringkali digunakan gambaran awan untuk mewakili internet. Mungkin itulah yang menjadi asal kata komputasi awan. Komputasi awan memberikan layanan berupa piranti lunak, akses data, dan penyimpanan data tanpa penggunaannya harus tahu letak pemberi layanan secara fisik serta bagaimana layanan tersebut bekerja. Cloud adalah awan sebagai gambar internet yang bagi user tidak perlu tahu ada di mana. Yang penting bagi user adalah dapat terhubung ke internet entah melalui jaring telepon, jaring kabel, jaring hotspot, jaring seluler, atau melalui internet. Yang penting terhubung ke internet dengan koneksi yang kalau bisa cepat dan gratis. Permasalahan cloud computing atau komputasi awan merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi, di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA atau Service Oriented Architecture di jaring sosial, di jaring internet. Berbagai kalangan dapat menarik manfaat dari layanan komputasi awan, baik sebagai solusi teknologi maupun mendapatkan manfaat ekonomis darinya. Pada tahun 2007, layanan lain termasuk pengolahan data, spreadsheet, dan presentasi telah dipindahkan ke dalam komputasi awan. Google menyediakan pengolahan data, spreadsheet, dan aplikasi presentasi di lingkungan komputasi awan yang terintegrasi dengan Gmail dan Google Calendar. Menyediakan lingkungan kantor di web atau di awan. Microsoft dan perusahaan lain juga bereksperimen dengan mengalihkan program-program ke awan untuk membuat lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh pengguna komputer dan internet. Angkat lunak berbagai layanan. Istilah Microsoft untuk komputasi awan adalah barang yang sangat baru bagi kebanyakan orang di Microsoft. Cloud computing saat ini populer selain dari pemain besar software. Satu-satunya piranti pengakses komputasi awan bisa jadi penyedia jasa masyarakat pengguna atau penginstal aplikasi khusus agar bisa terkoneksi dengan layanan komputasi awan milik penyedia jasa yang bersangkutan. Tidaknya jenis layanan komputasi awan bisa dibagi menjadi 3, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service atau PaaS, dan software as service atau SaaS. Infrastruktur atau
As a Service merupakan komputasi awan yang menyediakan berbagai perangkat keras untuk menunjang kegiatan operasional suatu organisasi. Yang dilayani oleh model IaaS adalah perangkat keras penyimpanan data, server, dan jaringan. Penyedia jasa berperan dalam menjalankan dan merawat layanan tersebut. Infrastruktur as a Service seringkali disebut sebagai Hardware Service atau HaaS. Platform as a Service menyediakan layanan menyewakan perangkat keras, sistem operasi penyimpanan data, dan jaringan melalui internet. Keuntungan dari model teknologi komputasi awan ini adalah Anda tidak akan lagi tergantung pada lokasi untuk dapat memanfaatkan layanan komputasi awan, karena layanan tersebut seolah akan terus bergerak kemanapun Anda pergi. Anda tidak perlu lagi membawa perangkat penyimpan sendiri karena tidak mencomotnya di lokasi layanan komputasi awan. Memang untuk saat ini, khususnya di negara berkembang, koneksi internet belumlah merata, sehingga ada lokasi-lokasi tertentu yang menjadi penjara bagi pengguna layanan koneksi awan. Namun di masa depan, dengan makin meratanya infrastruktur jaringan dan internet, komputasi awan pastilah akan makin disukai. Mungkin Anda bertanya-tanya, adakah jenis layanan komputasi awan yang saat ini beroperasi? Tentu saja ada, banyak malah. Bahkan kemungkinan Google Docs memberikan layanan berupa garansi lunak perkantoran yang cukup diakses menggunakan browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila Fazira. Saya Sheila Fazira. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Khairil Adam. Dropbox merupakan layanan komputasi awan yang menyediakan ruang penyimpanan untuk foto atau gambar, dokumen, dan video. Setiap file yang disimpan akan otomatis tersinkronisasi dengan baik di komputer, ponsel, maupun dengan situs Dropbox. Dengan memanfaatkan layanan Dropbox, Anda bisa memulai pekerjaan Anda di kantor dan menyelesaikannya di rumah tanpa harus membawa file dokumen Anda pulang menggunakan USB flash atau malah mengirimkannya melalui email ke alamat email Anda sendiri. Untuk dapat memanfaatkan Dropbox, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi Dropbox di komputer atau di ponsel Anda. Selain itu, Anda juga diminta untuk mendaftar ke situs Dropbox. Dropbox menyediakan setidaknya 3 pilihan kapasitas layanan, yaitu 2 GB, 50 GB, dan 100 GB. Secara default, Anda akan mendapatkan layanan sebesar 2 GB yang gratis. Bila ingin mendapatkan lebih, Anda bisa membayar sejumlah $9,99 per bulan untuk kapasitas 50 GB atau $19,99 per bulan untuk 100 GB. Di komputer, saat pertama kali dijalankan, Anda akan dipandu oleh sebuah menu wizard untuk melakukan konfigurasi Dropbox. Salah satu yang perlu ditentukan adalah folder Dropbox di komputer Anda dengan meletakkan file di folder Dropbox. File tersebut secara otomatis dapat diakses oleh komputer atau gadget Anda yang tersosiasi dengan sebuah akun Dropbox. Bila titik sedang membawa perangkat, Anda bisa meminjam perangkat teman Anda dan mengakses file melalui situs www.dropbox.com dan login dengan username. Dropbox bukan hanya bisa digunakan untuk menyimpan dan melakukan sinkronisasi file Anda ke berbagai perangkat, namun juga bisa digunakan untuk berbagai file dengan pengguna lain. Fitur ini sangat bermanfaat bagi Anda yang bekerja dalam tim dengan beberapa rekan Anda yang mengerjakan file yang sama. Dengan menyimpan file Anda di Dropbox, Anda tidak perlu khawatir bila suatu ketika hard disk Anda rusak, file Anda yang tersimpan di Dropbox akan tetap aman. Dropbox juga menyediakan fitur undo dan undelete untuk mengatasi masalah seandainya
ada file yang tidak sengaja terhapus. LastPass juga bisa dinikmati oleh para pengguna platform mobile seperti iPhone dan Android. Hanya saja, untuk mobile, biasanya kita tidak bisa menggunakan layanan LastPass yang gratis, melainkan harus menggunakan LastPass Premium. Aplikasi LastPass sendiri bisa diunduh di www.lastpass.com. Saat Anda membuka situs web yang meminta Anda untuk login, LastPass akan menggantikan fungsi default browser dan akan menawarkan Anda untuk membantu mengingat password. Beberapa browser. Fungsi tersebut muncul dalam bentuk sebuah papan di atas browser Anda berisikan tombol yang kurang lebih bertuliskan save password, not now, and never save password on this site. Sekarang jika Anda memiliki untuk menyimpan password, LastPass yang akan mengambil alih penyimpanan tersebut. Nantinya Anda bisa membuka situs yang membutuhkan informasi login tersebut melalui LastPass, dan saat dibuka, username dan password Anda akan langsung terisi pada kotak teks tersedia. Dengan mengatur opsi tertentu, Anda malahan bisa langsung login dengan bantuan LastPass. Selain sebagai penyimpan password, LastPass juga bisa membantu Anda untuk memperlengkapi form isian pada sebuah situs. Misalnya, form isian pada toko online yang meminta Anda mengisi nama, alamat lengkap, nomor rekening, dan lain-lain. Sebagai sebuah penyimpanan berbagai macam password, tentu akan sangat berbahaya bila LastPass sampai bisa dibuka oleh orang lain. Karena itu, LastPass juga dipersenjatai dengan password. Namun, sekarang Anda cukup mengingat satu password saja, yaitu password LastPass, dan yang lainnya biar ditanggung oleh LastPass. Kalau demikian, lalu di mana letak konsep awan yang ada pada LastPass? LastPass menyimpan password Anda tidak hanya secara lokal di komputer, tapi juga di server mereka. Jadi Anda bisa berpindah komputer dan menggunakan LastPass di komputer tersebut. LastPass juga menyediakan fitur untuk berbagi password kepada orang yang sangat Anda percayai. LastPass menjamin bahwa password yang tersimpan di server mereka akan aman setelah disimpan dalam bentuk terenkripsi. Kelemahan LastPass yang agak mengganggu adalah tampilan aplikasi serta langkah pengolahan sedikit berbeda di antara browser yang satu dengan yang lainnya. Panda Cloud Antivirus. Piranti lunak apa yang umumnya akan diinstal pertama kali oleh pengguna Windows setelah Windows-nya terpasang dan terkonfigurasi dengan baik? Sangat besar kemungkinan jawabannya akan seragam, yaitu piranti antivirus. Dan ternyata antivirus pun sekarang juga mengikuti tren komputasi awan ini. Panda Cloud Antivirus bisa dikatakan merupakan pelopor aplikasi antivirus yang memanfaatkan teknologi komputasi awan. Tersedia dua jenis Panda Cloud Antivirus, yaitu Free Edition dan Pro Edition. Seperti halnya produk IT lainnya yang menggunakan embel-embel Pro pastilah lebih bagus, tapi juga biasanya lebih mahal. Panda Cloud Antivirus Free Edition sudah jelas bebas diunduh dan digunakan sesuai namanya. Sementara itu, untuk mendapatkan yang Pro, Anda harus menebusnya dengan harga $29,99 per tahun. Untuk mengunduh Panda Cloud Antivirus, Anda bisa mengunjungi www.cloudantivirus.com. Sek Billing Boss. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh para pekerja bebas atau freelance hingga usaha kecil adalah pengelolaan invoice. Mereka mungkin masih mencari bentuk format tampilan invoice hingga tata cara penyusunan invoice yang tepat. Jalan pintas yang diambil seringkali adalah membuat invoice hanya dengan pengolahan kata atau spreadsheet biasa. Kalau masalah invoice ini termasuk yang memusingkan Anda, tak ada salahnya mencoba Sek Billing Boss. Sek Billing Boss adalah layanan online invoice berbasis komputasi cloud dan tidak akan ada tagihan invoice yang datang pada Anda saat menggunakan layanan ini. Setelah mendaftar di layanan Sek Billing Boss ini,
Anda bisa membuat terlebih dahulu database pelanggan Anda. Saat membuat invoice, Anda tinggal memilih ke tentu ini bukanlah hal yang mutlak, karena Anda juga bisa membuat data pelanggan baru saat hendak membuat invoice. Saat berada di menu invoice, Anda tidak perlu bingung karena Sek Billing Boss menyediakan beberapa template untuk format invoice Anda. Preview terhadap tampilan format tersebut akan disediakan sebelum kemudian Anda bisa mencetak, menyimpannya ke dalam format PDF langsung mengirimkan ke email pelanggan Anda. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Sartika Diana Putri. Saya Sartika Diana Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sheila Fazira. Dari sisi dukungan mata uang, Sage Billing Boss mendukung berbagai mata uang termasuk di dalamnya rupiah. Sementara dukungan untuk melakukan pembayaran, selain dengan cara tradisional seperti pembayaran tunai atau transfer bank, Sage Billing Boss juga mendukung pembayaran online, misalnya PayPal. Jika Anda adalah pemimpin perusahaan dan memiliki seorang bendahara atau akuntan, Anda juga bisa membagikan informasi invoice pada akun Sage Billing Boss Anda. Namun bendahara atau akuntan tersebut hanya akan memiliki akses baca saja. Penyedia layanan Sage Billing Boss juga menjamin kerahasiaan data Anda karena menyimpannya dalam bentuk terinskripsi. Min 42. Belakangan ini banyak orang yang gemar menyajikan ide dan pemikirannya dalam bentuk diagram pemetaan. Model penyajian ide seperti itu disebut dengan meme mapping. Peranti lunak pendukungnya pun relatif banyak, dari yang berbayar hingga yang bebas diunduh dan digunakan. Jika Anda keberatan dengan harganya, Anda bisa menggunakan yang tak berbayar. Sayangnya, kebanyakan peranti lunak meme mapping tak berbayar membutuhkan Java agar bisa berjalan. Bukan berarti Java itu jelek, namun terlanjur tertanam di benak banyak orang bahwa penggunaan Java akan membuat komputer menjadi lambat. Sebagai solusi, Anda bisa menggunakan aplikasi awan, dan dengan demikian, Anda tak perlu lagi mempersoalkan Java atau tidak, karena semua diolah di awan. Dan kebetulan tersedia aplikasi semacam itu, tak berbayar pula. Aplikasi ini adalah Min42, www.min42.com. Min42 relatif mudah digunakan. Pada setiap note akan muncul icon-icon dengan penjelasan yang memadai mengenai fungsi icon-icon tersebut. Pengelolaan letak note juga dapat digunakan dengan mengklik dan menarik handle yang ada di dekat note tersebut. Anda juga dapat menambahkan berbagai komponen pada setiap note, seperti link URL tertentu, notes atau catatan, entry Wikipedia, bahkan juga to-do list. Setiap note juga dapat diganti dengan gambar. Jadi keterangan untuk note bukan melulu hanya teks, tapi juga bisa gambar. Microsoft Office 365. Siapa tak mengenal Microsoft Office? Aplikasi perkantoran terbaik untuk desktop tersebut kini juga naik ke awan. Nama aplikasinya adalah Microsoft Office 365 atau disingkat Office 365 saja. Namun sama seperti aplikasi desktopnya yang berbayar, Anda juga harus membayar untuk dapat menikmati Office. Untuk mencoba Office 365, arahkan browser Anda ke www.office365.com atau boleh juga ke www.office365.co.id. Meski tidak secara tegas disebutkan, namun kami menduga bahwa browser yang digunakan wajib bermerek Internet Explorer. Layanan Office 365 sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu profesional dan small business, dan mid-sized business and enterprise. Evernote. Inspirasi bisa datang dari mana saja, entah itu saat melamun, saat jalan-jalan, maupun ketika terkantuk-kantuk menunggu pasangan yang sedang belanja. Yang seringkali jadi masalah ketika tiba waktunya untuk menuangkan inspirasi tersebut ke dalam suatu karya, tiba-tiba semua menjadi lenyap, lupa semuanya.
Jangan sampai hal tersebut terjadi lagi. Mungkin saja inspirasi yang muncul tadi kala akan jadi sebuah mahakarya. Tentu, sayang jika terlupa begitu saja. Sebagai antisipasi, coba gunakan Evernote. Evernote atau www.evernote.com merupakan sebuah aplikasi awan yang memungkinkan Anda untuk mencatat semua inspirasi Anda yang muncul mendadak. Catatan tersebut bukan saja berupa teks, namun Anda bisa membuat catatan berupa rekaman suara, goresan tangan, atau tentu dilakukan dengan bantuan mouse, stylus, atau pada layar sentuh, foto, dan video. Jadi, ketika Anda melihat atau mendengar sebuah objek tertentu yang menimbulkan inspirasi, segera rekam objek tersebut atau catat di Evernote melalui ponsel atau komputer tablet Anda. Pekerjaan yang lebih berat bisa Anda lanjutkan bila sudah tersedia komputer. Dengan kemampuannya, penyimpanan berbagai media tentu diharapkan akan memudahkan Anda mengingat kembali inspirasi yang telah dicatat di Evernote. Web Clipper yang dapat menyimpan sebuah situs secara utuh. Web Clipper berupa add-on yang bisa disematkan ke browser. Dengan menggunakan Web Clipper, Anda bisa menyimpan situs yang menarik untuk dibuka di tempat atau barangkali pada saat offline. Grubhub untuk database skala kantoran harus diakui relatif sulit mencari pesaing yang sepadan dengan Microsoft Access. Namun sayangnya Microsoft Access relatif mahal. Selain itu di Indonesia relatif sulit mencari paket Microsoft Office yang sudah berisi Microsoft Access. Karena umumnya hanya Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. Sementara peranti tak berbayar seperti LibreOffice atau OpenOffice Base sedikit mengecewakan. Nah, kesimpulannya, secara tidak langsung Anda sudah mengenai komputasi awan, pengelolaan keamanan yang sangat terhadap serangan yang datang, mengefisienkan teknologi yang ada saat ini agar tidak terjadi kesimpang siuran tentang teknologi di awan. Dengan kemampuannya, penyimpan berbagai media tentu diharapkan akan kemudahan Anda mengingat kembali inspirasi yang telah dicatat sangat besar sekali. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.